Aku percaya padamu. Ini bagianmu. Yeah! Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Yap, di video kali ini gua akan menyuguhkan sebuah adegan-adegan terbaik final fight terbaik dari aktor laga senior legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Babang Berry Prima. Oke, semoga kalian atau kita semua akan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan dalam bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yap, bagi kalian para pecinta film laga klasik Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi apabila mendengar suara atau nama kata dari Berry Prima. Oke, dikenal sebagai aktor legendaris tanah air, Berry Prima telah konsisten di dunia seni peran selama kurang lebih dari 43 tahun. Berry Prima bahkan lebih dikenal sebagai aktor alias bintang laga yang sudah aktif dan terkenal sejak tahun 80-an. Sebelumnya, Berry Prima sendiri memulai pemulihan di dunia entertainment pada tahun 1978 dengan menjadi seorang aktor. Ia pertama kali memerankan dalam filmnya yang berjudul Primitif ya di tahun tersebut, yaitu tahun 1978. Sejak tahun itu, Berry Prima terbilang laris menjadi aktor sehingga setiap tahunnya bintang realita cinta rock and roll ini hampir membintangi semua judul film laga di Indonesia. Kesempatan untuk menjadi bintang film laga yakni bermula ketika dirinya mengantar temannya menonton syuting di sebuah adegan syuting yang diperankan oleh Roy Marten. Teman Berry Prima sendiri saat itu bernama Gito Rolis yang ingin menonton Roy Marten di tempat syutingnya di ITB. Kemudian temannya sendiri bernama Gito Rolis bertanya kepada Berry Prima, apakah ia bersedia bermain film? Tanpa pikir panjang lagi, Berry Prima pun langsung menerima tawaran tersebut. Dan debut film pertamanya yang Berry Prima perankan yaitu yang berjudul Primitif. Primitif tersebut menjadi debut Berry Prima sebagai aktor yang langsung menjadi peran utama. Lantas, setelah menapaki usia 67 tahun, Berry Prima pun masih aktif berakting hingga saat ini. Aktor gagah tersebut berperan dalam sinetron Raden Kian Santang, Mahkota Baru Pajajaran, dan deretan sinetron atau miniseri televisi nasional yang lainnya. Aktor gagah tampan yang bernama lengkap Hubertus Berry Knos Prima atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan nama panggungnya yakni Berry Prima. Ini merupakan anak keenam dari 10 bersaudara. Pada tahun 1983, Berry Prima pun menikahi dengan artis cantik yakni Eva Arnaz. Tetapi sayang, pernikahannya itu kandas setelah 5 tahun bersama. Sementara itu, meski sekarang sukses di dunia perfilman atau entertainment hiburan tanah air, ternyata saat remajanya, Berry Prima tak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang aktor, apalagi menjadi seorang bintang film. Dengan latar belakang keluarga yang tak pernah berkecimpung di dunia entertainment atau di dunia seni peran. Sejak kiprah debut pertamanya dalam film Primitif yang saat ini Anda saksikan, kurang lebih film yang telah dibintangi oleh Berry Prima tersebut hampir mencapai 78 film.
Memiliki wajah yang terbilang masih gagah dan berkarisma di usianya yang sudah tak muda lagi, kini Berry Prima memiliki darah campuran dari pasangan ayah berketurunan Belanda dan ibunya yang berasal dari Indonesia. Aku percaya padamu. Ini bagianmu. Yeah! Hubertus Berry Knots Prima lahir pada tanggal 19 Agustus 1954 di Bandung, Indonesia. Debutnya di dunia perfilman laga klasik Indonesia, namanya melambung tinggi, bahkan hingga ke pelosok negeri. Berry Prima sangat mahir dalam memerankan sebagai tokoh seorang pendekar, bahkan menjadi tokoh seorang preman. Pada era layar tancap, misbar, dan layar-layar lebar maupun di bioskop, namanya sangat populer sekali di kalangan para remaja, ibu-ibu, bahkan hampir di seluruh penjuru negeri memperbincangkan sosok laga atau aktor laga yang satu ini, yakni Berry Prima. Wow, suatu pencapaian yang tidak main-main sebagai seorang aktor. Sungguh legend sekali. Yaps, lantas bagaimana pendapat kalian tentang aktor laga legendaris yang satu ini? Bayangkan jika tidak ada beliau atau sosok Berry Prima tersebut, kemungkinan dunia perfilman laga klasik tanah air akan menjadi hambar dan tawar. Oke, tulis komentar kalian dan pendapat kalian tentang sosok Berry Prima. Yaps, di sini juga Jojo Entertainment akan memberikan sebuah informasi tentang catatan filmografi dari beliau dimulai debut karirnya hingga saat ini. Yuk kita simak video selengkapnya. Yaps, Berry Prima mengawali karirnya di debutnya yang pertama yaitu pada tahun 1978 lewat sebuah film yang berjudul Primitif yang berperan sebagai Amri. Kemudian pada tahun 1981 ada Cewek Jagoan Beraksi Kembali yang berperan sebagai Herman. Dan di tahun ini juga ada Serigala yang berperan sebagai Tommy. Kemudian pada tahun ini juga ada Hidup Tanpa Kehormatan dan juga Sundel Bolong sebagai Hendarto. Kemudian di tahun ini juga ada Membakar Matahari sebagai Rahman dan juga Jaka Sembung Sang Penakluk sebagai Jaka Sembung. Lanjut di tahun 1982 ada Perhitungan Terakhir yang berperan sebagai Johan. Kemudian ada Perempuan Bergairah di tahun ini juga, dan ada Serbuan Halilintar yang berperan sebagai Hendra. Kemudian di tahun ini juga ada Pasukan Berani Mati sebagai Willem dan juga Nyi Blorong. Yap, selanjut di tahun 1983 ada Bajing Ireng dan Jaka Sembung yang berperan sebagai Jaka Sembung. Kemudian di tahun ini juga ada Si Buta lawan Jaka Sembung. Dan di tahun ini juga ada Nyi Ageng Ratu Pemikat sebagai Broto. Kemudian ada Golok Setan sebagai Mandala. Dan di tahun ini juga ada Bergola Ijo sebagai Fajar. Di tahun 1984 ada Gadis Berwajah Seribu sebagai Kiki. Kemudian ada Menentang Maut ya, dan juga ada Noda X di tahun ini juga sebagai Ramon. Lanjut pada tahun 1985 ada Ratu Sakti Calon Arang yang berperan sebagai Empu Bahula. Kemudian ada Putri Duyung sebagai Tintus dan juga ada Carok sebagai Jamal, kemudian Preman sebagai Samboja. Di tahun ini juga ada Kesan Pertama sebagai Sumantri atau Barli. Kemudian ada Tertembaknya Seorang Residivis sebagai Wawan. Dan di tahun ini juga ada Darah Perjaka sebagai Bram. Kemudian ada Komando Samber Nyawa. Yap, selanjut di tahun 1986 ada Menumpas Teroris. Kemudian di tahun ini juga ada Sengatan Kobra sebagai Joni dan Yang Perkasa sebagai Bagus Pribadi.
Dan kemudian pada tahun 1987 ada pendekar Bukit Tengkorak sebagai Aryo Petak. Kemudian ada siluman serigala putih sebagai seorang pengembara, dan juga ada malaikat bayangan sebagai Thomas. Dan di tahun ini juga ada Mandala dari Sungai Ular yang berperan sebagai Mandala. Kemudian ada Kelabang Seribu sebagai Singalawe. Lanjut di tahun 1988 ada pertarungan Iblis Merah sebagai Marconi. Kemudian ada Mandala Penakluk Satria Tartar sebagai Mandala, dan juga ada pendekar kesatria sebagai Wirasaba. Kemudian ada siluman kera tumbal. Lanjut di tahun 1989 ada si Jampang ya yang berperan sebagai Jampang. Kemudian ada Jurus Dewa Naga yang berperan sebagai Arya Boma. Kemudian di tahun ini juga ada Pancasona sebagai Jaka Baruna. Dan di tahun ini juga ada Tarsan si Raja Rimba sebagai Sambo. Berlanjut di tahun 1990 ada Raja Wali dari Utara sebagai Kidang Telangkas. Kemudian ada Jaka Tuak sebagai Jaka Tuak, dan juga ada Tarsan Penunggu Harta Karun sebagai Tarsan. Di tahun ini juga ada Jampang yang kedua yang berperan sebagai Jampang. Kemudian ada Jaka Sembung dan Dewi Samudra yang berperan sebagai Jaka Sembung. Lanjut di tahun 1991 ada Kamandaka yang berperan sebagai Kamandaka, dan pada tahun 1992 ada Prabu Angling Dharma yang kedua dengan episode Pemberontakan Batik Madrim yang berperan sebagai Prabu Angling Dharma. Kemudian pada tahun 1993 ada Pedang Ulung yang berperan sebagai Jaka Pratama, dan juga ada Perawan Lembah Wilis yang berperan sebagai Tejo Laksono. Di tahun ini juga ada Walet Merah yang berperan sebagai Panji Tengkorak, dan juga Sirawing yang kedua yang berperan sebagai Sirawing. Lanjut di tahun 1994 ada Sirawing yang ketiga ya dengan episodenya Jurus Dewa Kobra yang berperan sebagai Sirawing. Kemudian di tahun ini juga ada Maco yaitu Masalah Cowok yang berperan sebagai Maco. Dan di tahun ini juga ada Prabu Angling Dharma yang ketiga dengan episodenya Pemburu dari Neraka sebagai Prabu Angling Dharma. Ya, pada tahun 1995 ada Maco yang ke-1 yaitu Masalah Cowok yang berperan sebagai Maco. Kemudian di tahun ini juga ada Panther yang berperan sebagai Jack. Dan di tahun 1996 ada Jaringan Tabu yang berperan sebagai Ray. Dan di tahun ini juga ada Membakar Gairah yang berperan sebagai Jack Arthur. Pada tahun 1998 ada Permainan Membara yang berperan sebagai Donson. Dan di tahun ini juga ada Gairah Membara yang berperan sebagai Rigo. Kemudian ada lanjutan dari Permainan Membara yang pertama ya, yaitu Nafsu Membara yang berperan sebagai Donson. Dan pada tahun 1999 ada Menentang Nafsu. Kemudian di tahun 2005 ada Janji Joni sebagai sopir taksi. Lanjut pada tahun 2006 ada Realita Cinta dan Rock and Roll yang berperan sebagai Mariadi atau Mariana. Kemudian pada tahun 2007 ada 6 yang berperan sebagai Pak Suud. Dan pada tahun 2008 ada XL atau Extra Layers ya yang berepisode Antara Aku, Kau, dan Maerot yang berperan sebagai Robert. Kemudian di tahun ini juga ada Lost in Love yang berperan sebagai ayahnya Adit. Dan di tahun ini juga ada Syahadat Cinta yang berperan sebagai Dawam. Lanjut di tahun 2010 ada Perjaka Terakhir yang kedua yang berperan sebagai Bapak Gledek. Kemudian di tahun ini juga ada London Virginia yang berperan sebagai Abah Virginia. Kemudian pada tahun 2011 ada The Tariks Jabriks yang ketiga yang berperan sebagai Ayah Meli. Kemudian di tahun ini juga ada Get Married yang ketiga yang berperan sebagai pacar Nyai. Dan pada tahun 2013 ada Pintu Harmonika. Pada tahun 2015 ada Komik 8 ya, yaitu Casino Kings di part pertama yang berperan sebagai Barry. Kemudian pada tahun 2016 ada Komik 8 yang kedua ya, yang berperan sebagai Barry juga. Dan di tahun 2016 juga ada Maju Kena Mundur Kena Ritun yang berperan sebagai Pak Barry. Kemudian pada tahun 2017
ada Demi Cinta yang berperan sebagai Tony Montana. Dan di tahun 2017 juga ada Sweet 20 yang berperan sebagai komandan polisi. Pada tahun 2022 ada Perjalanan Pertama yang berperan sebagai Hilman Syukur. Kemudian di tahun 2023 ada Hello Ghost yang berperan sebagai suami Tante Rosi. Kemudian pada tahun 2025 yaitu yang terbaru ya, yang belum rilis, ada Tanda Kuningnya yang berjudul Kuyang. Dan juga ada Hubei Boy ya sebagai Opa Bojan, merupakan film terbarunya yang akan dirilis di tahun ini. Yap, selain aksinya di dunia layar lebar, beliau juga pernah mengisi di layar kaca pertelevisian Indonesia ya, lewat debutnya yang pertama yaitu pada tahun 2001 lewat sebuah sinetron yang berjudul Mata Dewa. Kemudian pada tahun 2003 hingga 2005 ada Zoro Jantung Betawi, dan pada tahun 2004 ada Hantu Ngiping. Kemudian di tahun 2006 hingga 2008 ada sinetron yang berjudul Emak Gue Jagoan yang berperan sebagai Engkong Rudi, yaitu pada musim pertama dan juga musim kedua. Dan pada tahun 2009 ada Mujizat Cinta. Lanjut pada tahun 2012 hingga 2013 ada Jagoan Silat yang berperan sebagai Putra Samber Gledek. Kemudian di tahun 2013 ada Gajah Mada yang berperan sebagai Eyang Wungkuk Hanuraga. Dan di tahun 2014 ada Panji Laras. Kemudian di tahun ini juga ada Kisah Sembilan Wali. Kemudian pada tahun 2015 ada Arjuna yang berperan sebagai Bisma dan juga Pedang Naga Puspa sebagai Empu Ranubaya. Yap, selanjut di tahun 2016 ada Super Dede di musim yang kedua. Kemudian di tahun 2016 hingga 2017 ada Pangeran yang kedua lewat perannya sebagai Kiai Makmun, yaitu merupakan pemeran kedua untuk menggantikan seorang aktor Adam Jordan. Kemudian di tahun 2017 ada Raden Pemanah Rasa ya sebagai Ki Hanggayuda. Dan di tahun 2017 juga ada Kiamat Hari Jumat yang berperan sebagai Haji Umar. Dan pada tahun 2018 hingga 2020 ada Fatih di Kampung Jawara yang berperan sebagai Bima, yaitu di musim yang keempat. Kemudian di tahun 2019 ada Sultan Aji sebagai Kiai Yusuf. Dan di tahun 2021 ada Raden Kian Santang ya, yang dengan episodenya Mahkota Baru Pajajaran yang berperan sebagai Prabu Sorandaka. Kemudian pada tahun 2022 ada Aku Titipkan Cinta yang berperan sebagai Haji Sofit. Dan beliau juga pernah berperan di sebuah serial web ya yang berjudul Write Me a Love Song ya, yang berperan sebagai Gunawan Padma. Dan kemudian beliau juga aktif di film televisi ya atau FTV ya, diawali pada tahun 2000 lewat sebuah film yang berjudul Memburu Pencuri Mahkota. Kemudian di tahun 2000 juga ada Pemberantas Narkotika. Dan di tahun 2010 ada Tutur Tinular. Kemudian di tahun 2011 ada Kolang Kaling I Am In Love. Dan di tahun ini juga ada 14 Hari Anak Band atau Pak Guru. Kemudian ada 14 Hari Anak Band atau Pak Guru yang kedua. Kemudian pada tahun 2013 ada Satu Pistol 6 Nyali. Dan di tahun 2014 ada Camerku Jenderal. Kemudian pada tahun 2019 ada Fatih di Kampung Jawara The Movie, yaitu yang berepisode Teror Nyi Pelet. Wah, ternyata Om Berry Prima ini bukan kaleng-kaleng nih kawan-kawan. Film-filmnya banyak banget ya, di mana-mana ada beliau. Oke, sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye.